Nah, ada lagi kita kenal dengan istilah trigger ya. Nah, kalau kita cobakan untuk trigger itu, misalnya kita ambil ini, kita letakkan di sini. Saya hapus dulu animasi. Sekarang ini nggak ada animasinya ya. Saya pilih animasinya itu sekarang berada di dalam set. Kita praktekkan untuk fungsi yang trigger. Ya, ini entrance saya pilih aja, float satu lagi save. Jadi di sini sudah ada beberapa macam save dan beberapa macam efek. Nah, trigger fungsinya dia akan memanggil nanti. Misalnya saya ingin memanggil yang rectangle. Nah, saya panggil ketika saya klik tulisan triggernya ini. Nah, ketika saya klik trigger, dia akan langsung muncul gambar ini. Jadi dia akan memanggil yang kita inginkan. Di sini kita lihat ini untuk teks ya. Ini teks, di sini rectangle, di sini oval, di sini isosceles triangle ya. Nah, di sini sudah ada penamaannya. Nah, tinggal kita pilih on click off. Berarti kita klik dari title. Kita harus perhatikan dulu penamaannya ini sudah ada. Nah, di sini kita klik, kita ambil trigger, kita klik on click off title 1. Dia akan keluar ketika dia klik teksnya ya. Kita ambil yang oval, terus kita on click off title 1 lagi, berarti dia akan keluar ketika diklik titelnya ini. Lanjut, ini trigger lagi on click off title 1. Nah, coba kalau kita presentasikan, nah ini hanya tulisan trigger. Nah, kita panggillah yang kita tadi eksekusi. Sekarang saya ingin memanggil yang rectangle, terus yang oval, terus isosceles triangle ya. Nah, jadi kita panggil sama fungsi yang tadi. Itu fungsi yang untuk trigger. Terus di sini ada lagi waktunya. Nah, untuk yang di sini diperuntukkan mengatur animasi yang pada bagian lembar kerja atau slide kita, yang animasi yang di sini. Misalnya, saya ingin durasi muncul animasinya ini sampai 1 menit. Nah, perhatikan di sini ada pengaturannya. Kalau kita tambahkan waktunya, dia akan langsung bergeser ke sebelah kanan. Untuk pengaturan milisekon atau milidetiknya, kali ini untuk pengaturan detiknya. Kalau di sini untuk keterlambatan masuknya mau berapa? Nah, di sini sudah diatur. Nah, Ibu Bapak terserah mau pilih animasi durasinya seperti apa nanti. Kalau kita lihat di sini di atas ada start on click, ada with previous, ada after previous. Ini ada lagi nih fungsinya. Kalau on click berarti kita akan mulai eksekusi animasinya ketika mouse diklik. Kalau kita klik mouse, dia akan langsung bereaksi efeknya. Kalau kita ambil yang with previous, nah dia akan bergerak efeknya secara bersamaan. Misalnya saya ambil yang ini, tadi on click ya, berarti harus saya klik dulu baru muncul. Sekarang saya ingin munculnya bersamaan dengan entrance-nya ini. Tinggal kita ambil yang with previous. Kalau kita lihat, kita klik yang pertama, dia akan langsung berbarengan dari 1 sama 2 fungsinya bereaksi. Itu untuk yang with previous. Sedangkan yang after, kalau kita perhatikan lagi, ini di awal ya, sama-sama di awal. Sekarang saya ambil oval, saya pilih yang after previous. Dia akan langsung
otomatis berada di akhir efek yang pertama. Jadi tanpa kita klik, dia akan langsung memberikan efeknya. Nanti kita slideshow dulu. Nah, ini saya klik dulu. Nah, dia akan langsung disambut efek oleh yang kedua. Yang ini, emphasis. Kalau saya ulang lagi, saya klik. Nah, selesai, langsung dikerjakan efek untuk yang kedua. Nah, itu untuk yang after previous. Jadi ada beberapa macam ya pilihan. Kadang orang nggak memperhatikan yang ini, jadi setiap presentasi diklik terus. Nah, mulai seperti itu, tapi capek ya kalau presentasinya itu lama. Tapi kalau kita pilih yang pilihan yang di sini, kita nggak perlu pilih mouse lagi, dia akan langsung eksekusi. Nah, gitu. Nah, di sini ada reorder animation. Nah, sekarang saya hapus dulu animasinya. Saya hapus dulu animasinya. Kalau kita ambil animasi yang pertama, terus 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada urutan nomor ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 efek. Nah, kita lihat lagi 1, 2, 3, 4. Berarti dia akan muncul efeknya mulai dari yang pertama sampai yang keempat. Sekarang saya ingin memindahkan efek yang pertama itu, dia akan muncul di nomor yang ketiga. Nah, di sini. Berarti saya tinggal tarik rectangle, saya aktifkan animation pen-nya. Saya tarik, klik kiri, tahan, geser ke bagian 3 atau posisi 3. Nah, sekarang untuk posisi animasinya sudah berpindah. Yang ini menjadi nomor 1, yang ini menjadi nomor 2, dan ini nomor 3. Yang seperti saya inginkan tadi, yang ini nomor 4. Jadi kita ubah urutan muncul animasinya, tinggal pilih di bagian animation pen-nya. Atau kalau misalnya saya ingin yang gambar motion pad-nya ini atau gambar yang ini munculnya terlebih dahulu, tinggal kita ambil gambarnya atau teks, kalau misalnya teks nanti boleh, atau shape atau gambar nanti picture. Nah, tinggal kita klik, tarik, geser ke bagian atas. Nah, nanti dia akan langsung otomatis berubah efeknya menjadi posisi nomor 1. Nah, kalau kita lihat, nah, dia akan muncul yang pertama dari motion pad. Nah, sesuai dengan urutan yang tadi. Terus yang kedua, terus yang ketiga, lanjut yang terakhir 4. Nah, seperti ya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, elemennya menampilkan slide dengan animasi. Animasi dipilih dari animasi yang tersedia. Terus waktu untuk animasi diatur sesuai kebutuhan pengguna. Urutan animasi diubah. Nah, yang tadi ya, urutan animasinya dirubah. Lanjut ke 4. Untuk yang elemen yang animasi, paham Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut aja. Kita lanjut dengan melengkapi slide dengan fitur tambahan. Berarti slide dilengkapi dengan hyperlink dan view mode. Berarti hyperlink ya. Kita akan praktekkan menu hyperlink di sini. Nah, misalnya saya buat yang pertama ini judul. Di sini judul data PT. Di sini kita lihat kalau hyperlink itu fungsinya menghubungkan file satu
ke file yang lainnya. Kalau di presentasi itu banyak ya, bisa dokumen ke dokumen, bisa slide ke slide, atau file ke file. Sekarang saya ingin hubungkan yang slide saja. Dari slide 1 ke slide selanjutnya atau slide yang kita inginkan. Misalnya, untuk slide yang pertama saya buat, misalnya saya menghubungkan ke bagian slide kedua. Slide kedua itu ada tabel ya. Yang terus selanjutnya gabungan shape itu ada di slide ketiga. Slide ketiganya itu chart atau grafik. Selanjutnya di slide kelima itu ada animasi yang trigger. Jadi saya akan menghubungkan yang dari yang pertama dengan slide-slide yang ada di sini. Ketika kita mempunyai presentasi yang banyak atau lebih, misalnya sampai puluhan, misalnya 50, 40, nah fungsi hyperlink ini sangat berguna. Jadi kita tidak perlu geser kursornya ke bawah atau kita klik terus menerus. Jadi kita gunakan aja hyperlinknya untuk menghubungkan slide per slide ini sesuai dengan menu yang sudah ada. Langkah-langkahnya tinggal kita blok tabel. Untuk hyperlink itu sendiri ada di menu insert. Ini ada hyperlink. Nah, tinggal kita klik. Di sini ada 4 menu tambahan lagi. Ada access file or web page, berarti file yang kita ambil itu berada di komputer kita. Ada current folder. Nah, ini folder-foldernya. Misalnya, folder yang kita inginkan itu berada di komputer atau flash disk kita. Tinggal kita ambil menu add one folder. Kita klik. Sampai muncul seperti ini. Kalau foldernya itu berada di komputer kita, tinggal kita ambil partisinya. Misalnya partisinya E. Nah, kita pilih datanya yang mana. Atau yang prospek. Kalau prospek berarti kita harus hafal nih file .2 garing S. Harus kita tahu nih letak filenya di mana. Kalau recent file berarti folder yang sudah kita buka sebelumnya ya. Kalau place in this document berarti kita menghubungkan slide per slide. Nah, ini dia kita hubungkan slide per slide-nya. Kalau create new document berarti kita membuat dokumen lagi. Kalau email berarti kita menghubungkan ke email. Sekarang kita ambil place in this document. Tabel kita hubungkan ke slide kedua. Karena slide kedua itu berhubungan dengan tabel. Kalau kita klik, kita OK. Untuk hyperlink itu ada tanda biru atau garis bawah. Atau ketika kita presentasi, nah, dia akan muncul tanda tunjuk atau tangan seperti ini. Kalau kita klik, dia akan langsung menuju ke slide yang kita inginkan. Kita akan cobakan untuk gabungan shape. Kita hubungkan ke slide ketiga. Ini ke slide ketiga. Dan chart ke slide ini, slide 4. Dan animasi slide 5, trigger slide 6. Ini sudah kita aktifkan hyperlinknya. Ini terus ini gabungan shape, kita kasih judulnya. Ini kita kasih judulnya lagi, tabel grafik. Untuk yang di sini kita kasih judulnya juga. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa linkkan lagi ke
slide yang pertama. Tabel. Nah, yang ini kita blok, kita hyperlinkkan ke slide pertama. Yang ini gabungan set, kita hyperlinkkan ke slide pertama. Yang ini kita gabungkan ke slide pertama. Ini juga judulnya, kita hubungkan ke slide pertama. Trigger juga kita hubungkan ke slide pertama. Berarti di sini sudah kita aktifkan menu hyperlinknya. Jadi kita sudah hubungkan ke tiap-tiap slide-nya. Tinggal nanti kita eksekusi presentasinya. Jadi ketika kita klik menu-menu yang ada di lembar kerja kita masing-masing, dia akan langsung ke slide yang kita inginkan. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ini kita linkkan, saya contohkan satu saja karena yang tadi tiba-tiba hilang. Nah, ini saya linkkan lagi ke slide pertama. Nah, saya buat ini saya linkkan ke slide ketiga, ya ini. Oke. Nah, ini saya buat share. Nah, ini saya linkkan ke slide pertama. Kalau kita tampilkan presentasinya, ketika kita klik tabel, maka dia akan langsung masuk ke menu tabelnya. Nah, ketika kita klik kembali tabel karyawan, nah ini ada tanda tangan, dia akan langsung masuk ke menu utama. Ini menu utama ya yang akan kita linkkan. Nah, kita pilih lagi nih gabungan shape. Nah, dia akan langsung ke menu atau slide yang kita inginkan. Nah, kita masuk lagi ke menu utama, gabungan shape. Nanti dia akan langsung masuk ke menu utama pilihan kembali. Begitu selanjutnya Bapak Ibu. Itu untuk hyperlink. Terus untuk yang tampilan view mode, di sini ada beberapa macam. Ada normal, ada slide sorter, ada note page, ada reading view. Nah, di sini kalau untuk normal posisinya seperti ini, ada slide, ada outline, nah ada lembar kerja, ada ruler. Kalau nggak ada, sediakan rulernya, tinggal kita klik kanan pada sebelah yang berwarna abu-abu, kita klik kanan, terus kita ambil yang ruler. Nanti dia akan langsung aktif rulernya. Nah, itu untuk yang normal. Ada lagi catatannya, terus seperti ini, ada slide show, zoom out, sama zoom in-nya. Kalau untuk yang slide sorter, dia tampilannya seperti ini. Horizontal ya, seperti ini. Ada slide 1, slide 2, slide 3, sampai slide seterusnya. Kalau notepad, berarti dia tampilannya seperti ini. Ada slide 1, terus ada catatan di sininya. Untuk catatannya ini, itu kalau kita lihat di normal, dia berada paling bawah. Nah, ini.
klik to add note, berarti kita berikan catatan. Misalnya kalau untuk slide itu tidak harus kita masukkan semua materi di sini. Presentasi itu memudahkan kita meringkas informasi-informasi. Jadi informasi yang misalnya terlalu panjang boleh kita masukkan di sini sebagai catatan saja. Tapi kalau untuk presentasi hanya kita menampilkan yang inti poin-poinnya saja. Jadi orang tidak terlalu menonton, tidak terlalu bosan membaca presentasi kita nantinya. Terus untuk yang notepad, slide dengan catatan. Kalau reading view berarti seperti tampilan presentasi. Terus tinggal kita close saja. Lanjut kita normalkan kembali. Itu untuk yang elemen yang keempat.